akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan. Kalau memang ada, kasihin dong. Untuk generasi muda dan kaum perempuan. Tahayul itu. Tenang saja, Pak. Saya sudah ada di sini. Semua itu nongseng kalau kata orang Belanda. Ya nggak? Akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. Tenang saja, Pak Prabowo. Karyawan PT Srites kena PHK sampai ditangisin pemilik warung. Tak ada lagi yang beli makan, pabrik tutup permanen. Buruh Sritex tagih janji Presiden Prabowo tidak akan melakukan PHK. Pak Prabowo, Pak Lutfi, gimana nasib di Sritex? Katanya nggak di PHK, kenapa sekarang di PHK? Kayak anak saya minta rabi, yang satu minta sekolah di TNI, yang satu sekolah. Gimana Pak? Kayak suami saya nggak kerja, biaya dari mana Pak? Gajinya ini tunggu gajian belum dibayar. Marak PKH massal, Wamenaker sebut lapangan pekerjaan masih banyak gundulmu itu Pak. Nggak melihat data BPS. Menurut data BPS tahun 2024, jumlah pengangguran di Indonesia itu mencapai 7,4 juta jiwa. Apalagi tahun 2025 yang belum didata oleh BPS. Masih ngomong lapangan pekerjaan masih banyak. Kalau memang lapangan pekerjaan itu banyak Pak, tidak ada angka 7,4 juta jiwa yang nganggur itu Pak. Kalau ngomong tolong hati-hati Pak, jangan asal jeplak. Mungkin karena Bapak ini memang kerjanya tidak terlalu becus, tidak terlalu bisa ya. Maklum mantan, enggak, biar netizen saja yang ngomel-ngomel ke Bapak ya. Tolong teman non muslim silahkan dikomentari dan hujat. Kami yang berpuasa nanti ngambil shift malam. Thank you. Ya udah yuk, nanti malam kita kata-katain nggak apa-apa. Sritek tutup Pak. Gimana kemarin janjinya? Katanya mau mundur kalau Sritek tutup. Ayo, janjinya mana? Mundur ayo mundur. Gini amat pejabat yang latar belakangnya Vanzilat dan Buz. Tolong lihat kenyataan. Anak raja Jawa saja butuh pekerjaan sampai upah UU. Mas Gib, ya. Takut. Tolong tunjukkan lapangan kerja yang masih banyak itu di mana, Pak? Apalagi untuk orang yang sudah di atas 40 tahun, di mana, Pak? Di mana yang masih banyak lowongan pekerjaan? Ini orang sebenarnya becus kerja nggak sih, Pak? COT aja, jangan ajari saya ngomong yang enggak ya netizen. Ini bulan puasa, saya berpuasa. Guys, kalian masih ingat enggak? Ya, itu seorang menteri atau apa gitu ya datang ke PT Sritek ya sebelum ada kampanye. Lagi masa-masa kampanye ya, masa-masa kampanye. Tidak akan ada PHK, jangan khawatir, solusinya ya, Prabowo Gibran ada di sini. Sampai gebrak-gebrak podium dia ya. Masih ingat kalian itu guys? Ya, tidak akan ada PHK. Ya, tenang saja. Solusinya adalah Prabowo Gibran. Selamat menikmati ya orang karyawan-karyawan PT Sritek kemarin ya yang mencoblosnya ya diresmikan oleh Soeharto. Ditutup oleh Prabowo. Keren habis bro ya. Jadi ingat itu bro, kemarin yang bilang tidak akan ada PHK ya, tidak akan bangkrut, solusinya adalah Prabowo Gibran. Selamat ya buat PT Sritek, kemarin udah didata semua, udah dijanjiin, terus kemudian katanya solusinya Prabowo Gibran. Suruh nongol tuh Prabowo Gibran bro ya ke PT Sritek. Dah, oke guys, jogitin aja guys.
Karyawan PT Sritek ini adalah salah satu orang yang sangat ambisius ketika saat Pilpres Prabowo ingin menjadi presiden. Bahkan pejabat tinggi Sritek ini sendiri adalah berjanji dan bersumpah dia tidak akan pernah memilih presiden kecuali Prabowo yang ingin memajukan PT Sritek ini sendiri. Dan karyawan-karyawannya ini ketika kita melihat saat kampanye itu, aduh gede banget gitu. All in Prabowo, mampus lu sekarang tuh, mampus makan tuh all in. Sekarang setelah lu dipecat massal ya, dikeluarin massal, lu baru lu nangis-nangis, Prabowo kemana kami, ini anak kami pengen sekolah. Nih belum puasa. Tolong pemberitaan yang seperti ini ditutupi aja ya di media sosial. Tolong pemberitaan ini nggak penting, nyampah banget. Masih banyak problem yang lebih urgent diangkat daripada pendukung Prabowo yang sekarang menyesal itu. Apa salah satunya tuh? Tolong usut UPIK 2, jangan sampai lupa. Terus oknum polisi yang melakukan, yang menghilangkan jejak CCTV itu dulu deh. Adili tuh kembali keluarga Jokowi tuh. Janji, tinggallah janji. Kalau gak janji, gak bakal menang. Begitulah kira-kira penggalan lirik musisi Pandai Api Sebumi. Lirik itu bisa menggambarkan betapa negara mengobrol janji tidak akan memecat ribuan buruh Sritex. PT Sritex dinyatakan tutup pertanggal 1 Maret 2025 usai diputus pilot oleh pengadilan. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat jumlah pegawai Sritex yang terkena PHK mencapai 10.000 orang. PHK itu berjalan secara berkala sejak Januari 2025 lalu dan sejumlah anak perusahaan Sritex mulai memecat seluruh karyawannya. Padahal pada November 2024 lalu, Wamenaker Immanuel Ebenezer memastikan tak ada buruh Sritex yang di PHK. Serupa dengan Noel, Presiden Komisaris PT Sritex Iwan Kurniawan Lukminto November lalu juga berjanji perusahaan tidak akan melakukan PHK massal. Tapi sekarang, apa yang tersisa? Noel bilang perusahaan harus patuh pada hukum, sebab Sritex diputus pilot oleh pengadilan. Kini, pemerintah berjanji akan menjamin segala hak buruh yang kena PHK massal. Pertanyaannya, apakah kita akan tertipu 2 kali? Hampir 11.000 karyawan Sritex di PHK. Bagaimana mungkin mereka bisa bahagia menyambut Ramadan ini? Padahal dulu tuh mereka all in Prabowo. Bayangin, yang all in Prabowo aja diperlakukan seperti ini. Kan memberikan pekerjaan kepada warga negara kan kewajiban negara kan, menyiapkan lapangan pekerjaan. Saya nggak kebayang yang kontra Prabowo kayak gimana nasibnya. Sritek ini teman-teman bangkrut menurut pengakuan mereka karena banyaknya impor pakaian atau impor tekstil dari Cina. Karena Indonesia ini kan punya perjanjian antara Asia dengan Cina ya, untuk saling mengimpor, saling ekspor mengimpor. Sehingga imbasnya ini kepada produksi lokal sebetulnya. Nah, ini terjadi di tengah-tengah kita. Jadi di negara kapitalis ini, negara tidak berpihak kepada rakyat. Saatnya sistem kapitalis ini harus kita akhiri, teman-teman. Hari ini, per 1 Maret 2025, PT Sritex resmi menutup pabriknya. Setelah sebelumnya, perusahaan ini dinyatakan pilot. Dampaknya, lebih dari 10.000 karyawan mengalami PHK massal. Ini harusnya menjadi hari berkabung nasional, karena ada puluhan ribu orang kehilangan pekerjaannya, apalagi PHK ini dilakukan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Namun, saya tidak melihat respon itu di sosial media, justru saya melihat sebaliknya. Banyak netizen menganggap bahwa PHK ini merupakan pilihan mereka sendiri. Alasannya, karena pada saat Pilpres kemarin, seluruh jajaran direksi maupun karyawan PT Sritex secara terang-terangan memilih keberlanjutan dan memberikan dukungan penuh kepada Gibran Rakabuming putra Jokowi untuk menjadi pemimpin mereka. Namun setelah terpilih, pemimpin yang selama ini mereka elu-elukan ternyata tidak mampu menghadirkan kesejahteraan, justru malah menghadirkan kehancuran. Di satu sisi, tentu kita prihatin kepada para karyawan Sritex yang harus kehilangan pekerjaan mereka. Namun di sisi lain, ini adalah konsekuensi dari pilihan mereka. Kalau sudah seperti ini, apakah kalian masih mau bilang, siapapun pemimpinnya, siapapun presidennya, kita tetap cari makan sendiri? Nah, sekarang masih berani bilang, siapapun presidennya, hidup kita ya gini-gini aja. Pemimpin itu menentukan arah kehidupan kita, arah di mana kita akan maju atau tidak. Terlalu banyak masalah negara ini jika pemimpinnya tidak benar-benar menjalankan program-programnya, hanya omon-omon aja. Sekarang apa yang terjadi? Sritex ditutup. Ini yang kamu bilang, pemimpin tidak menentukan arah kehidupanmu. Pemimpin tidak menentukan masa depanmu. Kemarin, sewaktu dia akan mau dipilih,
Sewaktu dia kampanye, berjanji apa kepada rakyat Indonesia? Akan membuka lapangan kerja. Tapi nyatanya apa? PHK di mana-mana, pengangguran di mana-mana, pelajar susah masuk universitas unggulan atau negeri. Makan bergizi gratis diutamakan, memakan anggaran begitu besar. Lebih penting makan bergizi gratis daripada pendidikan gratis. Nikmatilah pilihan kalian. Nikmatinlah. Dulu ada orang yang menawarkan akan memberantas semua masalah hukum di Indonesia ini. Korupsinya lah, kepolisiannya lah, segala macam birokrasinya lah akan dibenahin. Tapi kamu ketawain mereka. Coba bayangkan, korupsi sampai 900 triliun, 300 triliun, ini masih yang terbongkar. Kemungkinan masih ada lagi yang akan terbongkar. Tapi apa? Presiden selalu mengatakan akan memberantas korupsi. Nyatanya apa? Undang-undang perampasan aset sampai saat ini belum disahkan. Coba Anda pikirkan. Seandainya para koruptor itu disita asetnya, dimiskinkan mereka, hanya baju yang mereka pakai, sebanyak apapun mereka korupsi, akan dimiskinkan dan diambil asetnya oleh negara. Jangan bilang lagi, siapapun presidennya, hidup kita akan begini-begini saja. Presiden menentukan arah masa depan rakyatnya. Sudah diusahakan tapi harus bangkrut. PT Sritex terpaksa harus menutup total pabriknya di 1 Maret ini. Dan semua karyawan terakhir bekerja di 28 Februari ini. Sedih banget sih. Ini menunjukkan industri tekstil lokal di Indonesia sedang terpuruk. Gue sedih banget. Padahal Kemenaker udah berusaha untuk mempertahankan pabrik ini kan. Bener banget. Sebenarnya udah lama PT Sritex ingin mem-PHK semua karyawannya. Namun ditahan oleh pemerintah. Tapi mau gimana lagi, industri tekstil di Indonesia itu kalah dengan impor dari luar negeri. Apalagi seperti yang kita tahu kan, kalau banyak banget tekstil yang berasal dari Cina yang datang ke Indonesia dengan harga yang murah banget. Gue sangat menyayangkan hal ini, dan yang membuat netizen kecewa itu adalah pemerintah yang menjanjikan menyelamatkan PT Sritex. Bayangkan 8.000 orang bakal di PHK, ya Allah. Ternyata bukan hanya PT Sritex, ada beberapa perusahaan lain yang juga bakal tutup di tahun 2025 ini, termasuk Sritex, Yamaha, PT GNI, Suncat, dan masih banyak lagi. Pertanyaan gue satu, ada apa dengan Indonesia? Mengerikan sekali teman-teman semua. Sepertinya narasi Indonesia gelap itu semakin hari semakin nyata. Hari ini badai PHK menyerang Indonesia. Sritex resmi tutup, ribuan karyawannya ya di PHK. Kemudian ada Yamaha, KFC, dan Sunken. Lebih dari 10.000 karyawan kehilangan pekerjaan. Ini bukti nyata bahwa negara gagal untuk mensejahterakan rakyat. Negara gagal untuk menyediakan lapangan pekerjaan. Ini kritik terhadap negara, kritik terhadap pemerintahan yang hari ini sudah banyak mengambil dari rakyat, yang kemudian kewajiban mereka menyediakan, memberikan alternatif dan solusi yang terbaik bagi kesejahteraan rakyat, sama sekali hari ini belum kita rasakan. Artinya, ya silahkan komentar sendirilah teman-teman semua. Mengerikan sekali. Ini hasil dari program keberlanjutan yang selama ini digaung-gaungkan dan dimenangkan oleh kaum 58%, di mana program keberlanjutan ini yang dibawa oleh Prabowo yang isinya jelas mengadopsi janji-janji era kepemimpinan sebelumnya, yaitu janji menciptakan 10 juta lapangan pekerjaan, dan ini buktinya bukan menambah 10 juta lapangan pekerjaan, tetapi nyatanya yang ada justru di PHK. Yang mirisnya lagi, PHK ini terjadi kepada mereka yang telah mendeklarasikan, yaitu memilih Prabowo dan Gibran. Sungguh sangat miris sekali. Nikmatin aja. Oke gas. Yang sabar ya. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Heru MK. Miris, sedih, prihatin melihatnya teman-teman. Mereka sudah all in mendukung Prabowo Gibran
Tapi ternyata janji manis itu hilang setelah mereka sudah terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Menaker menjanjikan sampai-sampai Immanuel berucap, saya lebih baik kehilangan jabatan daripada melihat teman-teman di PHK massal. Mana janjinya Immanuel? Siapkah Anda mundur dari jabatan Anda sekarang? Malah sekarang berucap dengan gampangnya Immanuel ini berucap teman-teman. Masih banyak lowongan pekerjaan yang lain. Mana kenyataannya? Banyak PT-PT yang melakukan PHK massal, lebih dari 10.000 PHK massal menjelang lebaran. Yang harusnya mereka dapat THR, bahagia di hari lebaran nanti, mereka ini bersedia harus memikirkan mencari pekerjaan baru setelah lebaran nanti mungkin. Mana janji-janji manis mereka? Sritek ini sampai all-in mendukung Prabowo Gibran. Tapi kenapa pemerintah tidak mengusahakan sekeras-kerasnya untuk mempertahankan Sritek? Karena kenapa teman-teman? Imbasnya ini bukan ke Sritek saja teman-teman. Banyak supplier-supplier lain yang berkontribusi dalam perusahaan Sritek tersebut teman-teman. Seperti dari benang, bahan dan lain-lainnya, ini pasti kena imbasnya. Dan dari ruang lingkup kecil ya ini pedagang-pedagang UMKM yang ada di sekitar Sritek. Sampai bersedih kalau PT Sritek ini tutup karena tidak akan ada lagi yang makan di warung tersebut teman-teman. Pada intinya di Indonesia ini krisis lowongan pekerjaan. Apalagi wakil presiden Gibran yang menjanjikan 19 juta lapangan pekerjaan. Memang mudah bikin lowongan pekerjaan, sampai semudah itu berucap berjanji ingin menyediakan 19 juta lapangan pekerjaan. Mana buktinya? Untuk menyelamatkan Sritek aja yang sudah berjanji dan sudah didukung sampai jadi, tidak ada buktinya. Pada Immanuel, saya tunggu janji Bapak akan mundur jika terjadinya PHK massal pada PT Sritek. Gimana teman-teman? Pendapat dan komentar kalian tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya. Salam netral. Assalamualaikum.